له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini mari sama-sama kita bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, mengembalikan segala macam bentuk pujian dan pujaan semata-mata hanya milik Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memelihara alam semesta ini. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Rabb yang punya negeri ini. Dan pada akhir daripada ayat ini Allah pesankan wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh atas segala macam bentuk yang Allah perintahkan kepada kita. Aturan-aturan Allah yang Allah turunkan kepada kita. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, itulah yang kita ikuti. Tentunya kita tidak ingin seperti Abul Hakam, Abu Jahal laknatullah alaihim, yang ia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la nukadzibuka, sesungguhnya aku tidak mendustakanmu wahai Muhammad. Inni la nukadzibuka, sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku sadar dan aku faham bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Walakin nukadzibu ma ji'ta bih, akan tetapi syariat yang kau bawa itulah yang kami tidak suka. Akan tetapi aturan yang engkau jalankan itulah yang kami tidak senang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita uswatun hasanah, teladan terbaik. Tidak ada manusia satu tokoh pun di muka bumi ini yang riwayat hidupnya ditulis selengkap dan sedetail riwayat hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peristiwa tidur dengan istrinya pun terekam dalam catatan sejarah. Ketika kita menampilkan riwayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada malu, tidak ada aib, bahkan mengikuti langkah perbuatan dan perkataannya menjadikan amal soleh bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Adz-Dzikr yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi pernah menyatakan satu statement yang sangat menghiraukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya wahai Muhammad, kamu tahu tidak kalau Nabi Yakub itu ketika pada detik-detik ajalnya ia menitipkan satu pesan kepada ke-12 keturunan Bani Israel
kepada ke-12 anak-anaknya itu ia titipkan sesuatu. Tahu tidak wahai Muhammad? Ia berpesan kepada anak-anaknya bahwa Yakub berpesan agar anak-anaknya berpegang teguh terhadap agama Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunlah surat Al-Baqarah ayat ke-133. Am kuntum syuhada? Apakah kalian hadir wahai orang-orang Yahudi? Apakah kalian menyaksikan wahai orang-orang Yahudi sehingga kalian mengatakan hal yang demikian? Am kuntum syuhada? Apakah kalian hadir pada saat itu? Idh hadara Yaqubal maut, idh hadara Yaqubal maut. Ketika Yakub alaihi wasallam kedatangan ajalnya, ketika detik-detik ajalnya, Yakub berkata kepada anak-anaknya, idh yaqulu li banihi, ketika Yakub berkata kepada anak-anak, apakah kalian hadir pada saat itu wahai orang-orang Yahudi? Am di sini adalah penolakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu berkata bohong kepada Muhammad. Kalau sesungguhnya orang-orang Yahudi tersebut berkata yang keji terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ia katakan itu adalah kedustaan belaka. Pada dasarnya Yakub alaihi salam menitipkan satu pertanyaan kepada anak-anaknya yang hari ini menjadi satu kegelisahan ayah-ayah di dunia. Yang itu pula menjadi kegelisahan kita wahai hadirin sekalian. Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah ayah nanti meninggal wahai anak-anakku? Ini adalah kegelisahan seorang ayah ketika detik-detik menjelang ajalnya. Apakah pendidikannya, apakah sistem yang sudah ia terapkan di dalam keluarganya berhasil membawa anaknya kepada surga atau tidak? Apakah ia berhasil mendidik anak-anaknya atau tidak? Ataukah ia nanti akan meninggal lantas anak-anaknya berdoa dan tidak nyambung kepada ayahnya dikarenakan anaknya tidak soleh? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah wahai anak-anakku setelah ayah meninggal nanti? Adakah hari ini kegelisahan kita wahai para ayah? Ketika anak-anak kita hari ini tidak tersibukah dengan Al-Quran. Apa kata anak-anaknya Yakub kepada ayahnya? Begitu sangat bangga ia mengatakan kepada anak-anaknya, na'budu ilahak. Kami akan selalu menyembah ilahmu wahai ayahku. Begitu bangganya ia menisbatkan ilah bersebelahan dengan ayahnya. Begitu bangganya ia dengan ayahnya yang saleh. Adakah hari ini kita ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita hadirin sekalian? Adakah hari ini kita menjadi ayah-ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita karena kesalehan kita? Bukan hanya ayahnya yang ia banggakan. Na'budu ilahak wa na'budu ilahak wa ilaha abaik. Dan kami juga akan menyembah ilah Rabb, Tuhan kakek moyang kami, yaitu Ibrahim, Ishak dan Ismail. Adakah hari ini kita kakek-kakek yang dibanggakan oleh cucu-cucu kita karena kesalehan kita, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah hari ini kita menjadi ayah atau kakek seperti ATM berjalan yang hanya karena mereka butuh uang mereka baru menghampiri kita? Adakah kegelisahan kita hari ini ketika anak-anak kita tidak kenal dengan nabinya? Adakah penderitaan kita hari ini di penghujung hayat kita ketika anak-anak kita masih tidak melaksanakan sholat, tidak mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tetap menyembah Allah tapi mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak hari ini ayah yang membiarkan anak-anaknya berbuat syirik, tunduk dan patuh atas ketetapan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mungkin tanyakan kepada anak-anak kita, anak laki-laki kita, apakah mereka yang nanti akan berbaris memandikan kita nanti ketika jasad kita dibaringkan? Apakah mereka anak-anak laki kita yang akan menyolakan kita ketika kita mati? Apakah mereka yang nanti akan
menguburkan kita ketika kita dibaringkan dengan kain kafan di dalam liang lahat. Kalau orang lain kita mungkin tidak kira. Kalau orang lain mungkin kita tidak faham. Kalau anak kita yang menyolatkan kita, hadirin sekalian, apakah yang bapak-bapak pandang, apakah yang bapak-bapak ketahui atas jasad ayah saya ini? Apakah yang tuan-tuan ketahui akan jasad dan almarhum ayah saya ini? Kalau anaknya yang menyolatkan. Kalau kita tidak bentuk hari ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, apakah mungkin pertanyaan ini mampu ia jawab? Apakah mungkin anak-anak kita nanti yang akan menyolati kita, mengkain kafankan kita, seperti seorang anak yang sedang menyelimuti ayahnya ketika ingin pergi tidur? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kegelisahan kita hari ini mendidik anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang saleh. Adakah hari ini kita menjadi ayah-ayah yang teladan bagi anak-anak kita? Apa yang kita sudah perbuat oleh anak-anak kita? Kita pergi pagi, pulang malam, kita besarkan jasadnya, tapi jiwa dan akhlaknya direnggut oleh sekularisme di sekolah-sekolah mereka. Kita titipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah sekuler, seakan-akan menitipkan anak kita, bapak kepala sekolah tolong kafirkan anak saya. Bapak guru, tolong jadikan anak saya musyrik. Betapa tidak kita sekolahkan anak-anak kita di tempat sekolah yang tidak mengajarkan tauhid kepada mereka. Bahkan sampai ia dewasa, ia tidak kenal dengan Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita bersedih ketika anak-anak kita besarkan dengan jerih payah kita? Mereka lulus menjadi sarjana hukum, mereka hanya menjadi kontributor, mereka hanya menjadi penegak hukum-hukum jahiliyah di negeri ini. Apakah tidak kita bersedih ketika kita sekolahkan anak-anak kita dengan gelar sarjana hukumnya, sarjana ekonominya, ia hanya menjadi korun-korun masa datang dan menjadi kontributor bisnis setan di negeri ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita mampu didik menjadi anak-anak yang soleh, ketika kita mampu menjadi teladan di rumah kita, maka duduklah anak-anak kita ke dalam satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Salah satunya adalah wa waladun salih yad'u lahu. Anak-anak saleh nanti, anak-anak saleh yang kita didik, anak-anak saleh yang hari ini kita goreskan garisan kebenaran, adalah anak-anak yang nantinya mendoakan kita, membantu kita menerangi kuburan kita, membantu kita mentransfer pahala darinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Keberhasilan Yakub mendidik anak-anaknya bukan sebatas ia menjadi anak-anak yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya Yakub berkata, wa ilahan wahida. Bukan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia juga, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Kami bukan hanya mendirikan salat, menunaikan zakat, tapi kami juga tidak mau taat terhadap orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam sebuah doanya, ya Allah, janganlah jadikan orang-orang yang memusuhimu berbuat baik kepada kami sehingga kami simpati kepadanya. Ini membuktikan kecintaannya Imam Asy-Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak membiarkan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ia tunduk dan patuh karena kebaikan-kebaikannya. Bukan hanya itu, yang terakhir,
sebagai penutup khutbah kita hari ini, anak-anak Yakub ke-12 Bani Israel tersebut mengatakan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan tunduk dan patuh kepada ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya pandai salat, mereka bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak taat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Konsep daripada la ilaha illallah ia benar-benar jalankan, bahwasanya hari ini tidak ada yang kami taati melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang kami sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada hari ini yang kami cintai melainkan hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum dan undang-undang yang berlaku di muka bumi ini melainkan hanya undang-undang yang Engkau turunkan wahai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi ini adalah evaluasi kita agar kiranya kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, agar kiranya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berfikir dan bertindak kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma anshuril ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma anshuril ikhwanana al mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da ad-din wahmi hawzatal islama ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurukum washkuru min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad